masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Shalawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang mau bahagia di dunia, caranya dengan ilmu, dan barang siapa yang mau bahagia di akhirat, juga caranya dengan ilmu. Dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia di dunia dan akhirat, juga caranya dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat subuh yang diberkati oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian peradaban dan kebudayaan Islam, Al-Hadarah was-Thaqafah Al-Islamiyah, dengan kitab Al-Muqaddimah karya Imam Ibnu Khaldun rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan fasal Anna Ajiyal al-Badawi wal Hadari tabi'iyatun, perbedaan karakter kehidupan di pedalaman dengan di perkotaan dan ciri masing-masing dari kehidupan tersebut. Dan Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana keterangan yang sudah kita baca dari kitab Muqaddimah pada pertemuan yang lalu, peradaban manusia dimulai pada saat manusia mengenal cara hidup dengan bercocok tanam. Dulu sebelum manusia mengenal perkebunan, pertanian, peternakan, hidup manusia sangat bertumpu kepada hewan buruan. Maka ketika di satu tempat hewan buruan yang berkurang, manusia akan cari dan hidup di tempat yang baru. Inilah yang membuat kehidupan manusia tidak pernah bisa menetap pada satu tempat dalam jangka waktu yang lama. Disebut di dalam ilmu sejarah dengan kehidupan nomaden, pindah-pindah terus. Saat hidup manusia tidak bisa menetap dalam jangka waktu yang lama di suatu tempat, maka manusia tidak pernah bisa membangun peradabannya, tidak pernah bisa membangun kebudayaannya. Gimana mau membangun rumah, ya, mau membangun masyarakat, atau mau membangun perkotaan, kalau tempat itu tidak lama lagi akan segera ditinggalkan. Maka setelah manusia mengenal tata cara hidup bertani atau masyarakat agraris, ya, tahu cara bercocok tanam, cara berkebun, cara beternak, maka kemudian tidak usah lagi manusia berburu sapi, berburu rusa, karena rusa juga ternyata bisa
bisa diternak, sapi, kambing, domba tidak harus diburu di hutan, tapi ditangkap, dikembangbiakan sehingga kemudian diambil manfaat dagingnya atau kulitnya, bahkan susunya. Ya. Disitulah, semenjak itulah manusia mengenal tata cara kehidupan agraris. Masyarakatnya disebut dengan masyarakat agraris. Maka Bapak Ibu, karakter orang yang hidup dalam masyarakat agraris tidak bisa hidupnya di perkotaan, karena yang namanya kota tidak menyediakan lahan yang cukup untuk kita bertani, dan juga tidak punya lahan yang cukup untuk kita berkebun, dan sama juga tidak punya lahan yang cukup untuk kita beternak. Maka kemudian mau tidak mau manusia akan tinggal di pelosok, kalau kita menyebutnya di kampung-kampung, di daerah pedalaman. Kenapa demikian? Nah, di kitab Al-Muqaddimah Imam Ibnu Khaldun mengatakan wala budda ilal badawi. Kalau manusia memilih hidupnya dengan cara agraris, bertumpu kepada tanaman yang dia tanam atau lahan yang dia tanami, wala budda ilal badawi, maka hidupnya harus di tempat pelosok, li'annahu muttasi'un lima la yattasi'u lahul hawadir. Karena di daerah pedalaman itulah yang masih punya lahan luas yang tidak dimiliki di area perkotaan, minal mazari wal hudud wal masari lil hayawani wa ghairi dzalik. Minal mazari, di pedesaan, di pedalaman masih banyak lahan-lahan untuk dijadikan persawahan, atau wal hudud, tanah-tanah untuk dijadikan perkebunan, wal masarih lil hayawan, atau padang rumput yang bisa untuk menjadi makanan hewan ternak, sapi, kambing, domba, dan seterusnya, wa ghairu dzalik, dan lain bentuk dan bentuk-bentuk yang lain dari tata cara hidup agraris. Fakana ikhtisasu haula'i bil badawi amran daruriyan lahu. Maka karakter kehidupan seperti ini bagi mereka, maksudnya bagi masyarakat agraris bil badawi, hidupnya di pelosok, di daerah pedalaman, amran daruriyan lahu, suatu hal yang tidak bisa dielak. Memang seperti itu keadaannya. Nah, maka seharusnya Bapak Ibu, sarjana pertanian itu nggak di kota kayaknya. Sarjana pertanian, apalagi ada kampus yang ada fakultas kehutanan, Bapak Ibu. Kayak Pak Presiden kita itu kan, mantan Presiden kita sarjana kehutanan ya. Walaupun ada ijazah atau enggak saya nggak tahu ya, tapi yang jelas alumni fakultas kehutanan. Yang mengherankan Bapak Ibu, banyak alumni fakultas pertanian, anak-anak kehutanan mainnya di kota. Itu aneh bin ajaib ya. Seperti anehnya misalnya anak Usuluddin tapi mainnya di diskotik. Itu kan aneh. Ketemu anak Usuluddin sedang nimbang besi orang, kan aneh. Nah, berubah profesinya ya. Begitu juga halnya fakana ikhtisasu haula'i bil badawi. Kalau masyarakat itu memilih hidupnya dengan bercocok tanam, berkebun, beternak, maka itu karakter dari kehidupan pelosok di pedalaman. Coba lihat orang yang tinggal di Montasik dalam, atau di pedalaman Indrapuri, atau di pedalaman Samahani, pasti punya sawah mereka, Bapak Ibu. Kalau kita yang sudah di kota belum tentu punya sawah ya. Amran daruriyat lahu, itu tidak terelakkan, hidupnya memang seperti itu.
jelaskan pada pertemuan yang lalu, yang kenapa sahabat Nabi Sa'labah bin Hatim saat ternaknya berkembang pesat, dia tidak lagi bisa mengembangkan ternaknya di kota Madinah, harus menyingkir ke pelosok. Ya karena Jazirah Arab Bapak Ibu tidak ada yang namanya pertanian, perkebunan yang luas seperti kita, tanahnya gersang, tandus. Maka pelosoknya orang Arab itu apa? Gurun. Ternak itu dikembangbiakkan di gurun oleh Sa'labah bin Hatim. Semenjak itulah tidak pernah lagi batang hidungnya Sa'labah itu nampak di masjid. Kecuali di pedalaman itu dibangunkan masjid, kemudian itu beda cerita. Tapi misalnya Bapak Ibu mau kebun sawit, mengelola kebun sawit 50 hektar, itu kan nggak mungkin di daerah perkampungan, harus masuk ke pelosok jauh, tinggal di situ udah nggak nampak lagi juga batang hidungnya selama-lamanya ke masjid atau ke perkotaan, ya, atau ke pasar, udah hidupnya di situ. Wa kana hina idzin ijtima'uhum wa ta'awunuhum fi hajatihim wa ma'ashihim wa umranihim minal quti wal kinni wa daf'i innama huwa bil miqdaril ladzi yahfadul hayah. Nah, pada saat hidupnya mereka di pelosok, di daerah pedalaman, dan terjadi pembangunan masyarakat, wa kana hina idzin ijtima'uhum, berkumpul, kemudian punya orang, ada orang satu membuka sawah, ada orang kedua juga membuka sawah, orang ketiga, orang keempat, orang kelima beternak karena ada gabah dari sawah, orang keenam beternak juga tapi dengan kambing, orang ketujuh ternak juga tapi domba, orang ke-8 ternak juga tapi kerbau, orang 9 berkebun karena ternyata lahannya masih luas. Nah, terbentuk masyarakat kemudian. Wa kana hina idzin ijtima'uhum. Pada saat itulah terbentuk komunitas, terbentuk masyarakat. Dan masyarakat manusia Bapak Ibu kalau sudah lebih dari satu, wa ta'awunuhum, pasti dia saling bahu-membahu, saling bantu-membantu. Ini yang menjelaskan kenapa masyarakat di pedesaan hidupnya lebih akur, lebih kompak daripada masyarakat yang hidupnya di perkotaan Bapak Ibu. Coba di kampung, jangankan jauh-jauh, di kampung istri saya aja itu kan tak terlalu jauh, pinggiran Banda Aceh, Langkawi. Itu kalau buat acara kenduri, walimah atau apa, nggak boleh buatnya di gedung, nggak boleh buatnya di gedung, tetap harus buatnya di kampung sesuai dengan kemampuan shahibul hajah. Kalau kemampuan shahibul hajah itu mengundangnya 1000 orang, maka aparat kampung yang berkontribusi untuk menyukseskan acara itu ramai. Tapi kalau shahibul hajahnya cuma sanggup mengundang 100 orang, maka cuma orang-orang tertentu saja dari masyarakat kampung yang diajak terlibat. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang tinggalnya di perkotaan, tidak bisa lagi seperti itu, nggak ada yang kerja Bapak. Ya, saya aja udah 3 tahun berturut-turut buat kenduri maulid, bayar orang, suruh orang. Bayar berapa satu hidang? 2 juta rupiah bayar. Nggak ada yang mau masak, ya, nggak ada yang mau repot-repot siapkan hidang, keluarkan hidang, nggak ada waktu. Kalau di masyarakat kampung, bertolak banyak orang yang bisa bantu. Nah, itu Bapak Ibu yang membuat kehidupan di masyarakat kampung lebih akur. Fakana hina idzin ijtima'uhum wa ta'awunuhum fi hajatihim. Saat sudah ada komunitas di dalam pelosok itu, mereka wa ta'awunuhum, saling bantu-membantu, bahu-membahu, ya,
fi hajatihim wa ma'asyihim, terutama dalam memenuhi hajat kehidupan mereka, wa ma'asyihim atau kehidupan mereka sehari-hari. Bahkan di kampung tertentu Bapak Ibu, nah, seperti di daerah Indrapuri itu ada lumbung desa namanya, ya. Tahu lumbung desa? Itu masyarakat menyisihkan sebagian hasil panennya, ditaruh di lumbung desa, ya, semacam gudang tempat penyimpanan gabah padi. Kapan dipakai? Ya, dalam keadaan tertentu, misalnya untuk membantu orang yang gagal panen tahun ini. Kan tidak semua sawah itu bisa panen besar. Ada yang panennya kurang sukses karena banyak hama misalnya, nah, sedikit makannya. Nah, itu disubsidi kemudian dari lumbung padi. Di kota kan nggak ada Pak, ada seperti itu lumbung padi. Nah, ada. Kita nggak punya lumbung padi di kota Bapak Ibu, ya. Nah, bahkan masyarakat pun nggak ada yang namanya takaful ijtimai. Ada misalnya kampung Imasin nggak ada, kumpul duit kemudian disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu, ada. Nah, ada juga seperti itu. Tapi di pedesaan masih ada Bapak Ibu, orang simpan padi di lumbung padi desa. Dipakai kapan? Kalau ada krisis, atau ada orang yang gagal panen, atau ada orang yang kena musibah, maka lumbung padi itu dikeluarkan untuk membantu mereka. Dan itu karakter kehidupan di pedesaan, ya, yang sangat berbeda dengan karakter kehidupan di perkotaan. Makin maju satu kota, makin individualistik masyarakat di kota tersebut. Nah, kalau kota tapi setengah maju, itu masih ada bau-bau desanya, masih ada. Ya, kayak kita walaupun kota Banda Aceh, bau-bau kampungnya masih ada, masih peduli, masih kenal, masih tegur sapa dengan tetangga. Ya, tetapi kalau Bapak Ibu ke BSD misalnya di Jakarta, itu tetangga sampai rumah pun tidak tahu nama, Pak. Sampai rumah siapa nggak tahu, nggak pernah nampak. Nah, memang sudah seperti itu karakter kehidupannya, mau nggak mau. Nah, sehingga manusia itu tinggal milih, dia itu nyamannya hidup di daerah mana, tinggal milih. Kalau Bapak Ibu nyamannya hidup seperti itu, eksklusif, tidak kenal kanan kiri, maka Bapak Ibu salah kalau cari rumahnya di daerah Lampenerut. Salah itu. Itu harus daerah klaster, perumahan klaster yang tertutup, ada satpam penjaganya, ada iuran, semua diiurkan, ya. Meninggal pun nanti yang mandiin bukan masyarakat di komplek klaster itu, yang mandiin di mana? Di rumah sakit. Ada Bapak Ibu, bahkan di kampung-kampung atau di Banda Aceh, ya. Saya pernah datang di satu tempat, tidak usah saya sebut nama tempatnya, di kota Banda Aceh. Ada orang meninggal dunia, jamaah kita. Setibanya saya di tempat itu baru meninggal dunia. Saya tanya, jenazah di mana sekarang? Lagi dimandiin. Oh ya, ada di dalam, boleh saya masuk? Bukan di dalam, Pak Ustaz. Terus di mana? Di rumah sakit Zainal Abidin. Kaget saya. Meninggalnya di mana? Di rumah. Terus kenapa dibawa ke Zainal Abidin? Nggak ada yang bisa dan mau memandikan jenazah di kampung ini. Oh, oke. Paham saya. Aneh bin ajaib, ya, ada ya, masyarakat kota seperti itu. Bagi kita kan tabu itu. Itu bagi masyarakat Muslim yang Islamnya daerah itu masih kuat, itu tanggung jawabnya kampung. Ya, ada orang mati, mulai dimandikan, dikafankan, disolatkan sampai dikuburkan. Itu bukan tanggung jawabnya shahibul bait, bukan Bapak Ibu. Ya, tanggung jawabnya orang kampung. Oh gitu, kaget. Bahkan yang ngomong itu Pak Geciknya, ngomong seperti tak berdosa itu Pak Gecik. Kalau saya jadi Gecik, dan nggak pernah mungkin terjadi itu saya.
Nah, saya pakai dana desa itu untuk melatih ya, beberapa orang untuk bisa membantu kifayahkan jenazah. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, jadi masyarakat di pedesaan atau di pelosok, di pedalaman saling bahu-membahu, tolong-menolong fi hajatihim wa ma'asyihim, dalam memenuhi hajat kehidupan mereka, wa umranihim, begitu juga membangun peradaban mereka sendiri sesuai dengan peradaban agraris, sederhana, tidak berlebihan, nggak ada rumah mewah, ya kan? Nggak ada rumah yang mencolok, yang mewah di kampung itu, kan? Ya. Minal kuti wal kini wadafi, ya. Mereka bahu membahu untuk menyediakan makanan, ya. Ya, tadi ada cerita lumbung padi di pedesaan, wal kini, atau bangun rumah juga kadang-kadang bersama-sama gotong royong. Saya waktu masih kecil sering saya lihat rumah berpindah, Bapak Ibu. Tahu kan? Rumah pindah. Rumah Aceh itu, Pak, bisa pindah-pindah. Ya, saya lihat di kampung ayah saya di Samalanga pernah, ya di kampung nenek saya di Sibre juga pernah saya lihat itu. Pindah-pindah rumahnya, Pak. Dulu di sini lokasinya. Setahun lagi kita balik, bukan di situ, sudah pindah ke sana. Berpindah. Itu pindah nggak mungkin pakai ilmunya Sulaiman. Nggak mungkin. Ya, kalau Nabiullah Sulaiman oke lah, ya. Ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Tantang Sulaiman, ya, kepada pejabat-pejabat dia, siapa yang bisa datangi istananya Ratu Balkis di samping istana saya ini sebelum Balkis datang kemari sebagai seorang muslim. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun aziz. Ifrit bilang, Ifrit itu jin yang paling cerdas, saya bawa istana Balkis di Yaman sana ke Palestina, Bapak. Itu jaraknya lebih 4.000 km itu. Qabla an taquma min maqamik, sebelum kamu bangun dari singgasana. Nah, tapi kata Sulaiman, kelamaan itu, bangun dari tempat duduk kelamaan, kata Nabi Sulaiman. Waqala alladzi indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Ya, kelamaan. Saya bisa bahkan, kata Sulaiman kepada Ifrit, sebelum matamu berkedip, nah, sudah ada itu. Kan tak mungkin orang Aceh pindah rumah. Ya, pakai apa itu pindahnya? Gotong royong, ya, rame-rame. Semua bahu-bahu harus melibatkan puluhan, mungkin juga ratusan orang pindah. Dibayar nggak mereka? Enggak, Bapak Ibu. Paling cuma dikasih kopi, teh, kue kabin, atau kue kabin. Roti itu peseok, gitu kan. Belekan. Nah, cuma itu dikasih. Kalau ada nasi, alhamdulillah, syukur ada makan siang. Kalau nggak ada pun nggak menjadi masalah, ya kan? Itu Bapak Ibu di kampung. Tapi kalau di kota, misalnya nih Pak Sirajudin mau pindah rumah itu, mudah nggak cari orang? Belum tentu orang Lampung mau bantu beliau. Belum tentu. Kalau pun mau, belum tentu ada waktu. Sibuk ngantor semua pagi. Hari Sabtu Minggu bagaimana? Banyak undangan. Nggak ada waktu orang kota, orang kampung mau. Nah, itu bedanya orang kampung dengan orang desa, orang kampung dengan orang kota, ya. Minal kuti wal kini wadafi, mereka bahu membahu, ya, untuk menyediakan makanan yang cukup sehingga nggak ada satupun masyarakat di kampung itu mati
mati kelaparan, wal kinni atau bahu membahu bantu membantu untuk membangun rumah, untuk jadi tempat tinggal gotong royong, itu masih ada di kampung ya. Wadafi atau ini kalau di 4 musim, di negara 4 musim. Kenapa? Orangnya ada penelitian Bapak Ibu, saya pernah baca satu jurnal. Orang yang hidup di daerah yang punya 4 musim itu biasanya lebih cerdas daripada orang yang hidup cuma di daerah yang musimnya 2 kayak kita. Kita cuma 2 musimnya, kemarau dan hujan. Kenapa? Orang yang hidup di musim 4 musim Pak, kalau dia nggak mikir panjang, ciri orang pintar itu kan pikirannya harus panjang, harus jauh. Dia bisa mati kelaparan saat datangnya musim dingin. Di musim dingin itu Pak, kita tanami apapun nggak mau tumbuh. Ya, tanam padi nggak tumbuh, gandum nggak tumbuh. Jadi orang yang punya 4 musim nanam ini itu kapan? Ya di 3 musim sebelumnya Pak. Ya di musim panas, di musim semi, di musim gugur mereka cocok tanam. Dan sebagian besarnya disimpan untuk menjadi bekal makanan bagi mereka untuk musim dingin. Bapak Ibu kalau pernah hidup di daerah 4 musim, musim dingin itu tubuh kita butuh makan 2 bahkan 3 kali dari saat kita di musim panas untuk menghangatkan tubuh. Bawaannya sebentar-bentar lapar, sebentar-bentar lapar. Sebaliknya di musim panas nggak pernah lapar, sebentar-bentar haus. Saya di Mesir dulu Bapak Ibu 4-5 bulan musim dingin, berat badan bisa naik 5-6 kilo. Kenapa? Memang butuh makanan itu. Orang yang hidup di musim dingin Pak, kalau nggak suka minum kalsium bisa cepat keropos tulangnya. Kalsium itu susu, keju gitu kan. Orang kita kan paling malas makan gitu-gitu. Tapi kenapa orang yang di 4 musim makannya gitu-gitu? Coba lihat bule orang Arab, kalau nggak kena susu, nggak kena keju sehari, sakit mereka. Kenapa? Berat hidup di musim dingin. Untuk menghangatkan tubuh butuh makanan-makanan seperti itu. Bapak itu tiap hari minum susu, telur, gemuk nggak badan? Gemuk. Ya, tapi kalau musim panas turun lagi 5 kilo. Karena nggak pernah lapar Pak, yang malah apa? Yang ada haus, pingin. Nah, orang yang hidup di 4 musim Bapak Ibu, kalau saat musim panas, musim semi, musim gugur, gagal panen mereka, dipastikan di musim dingin mati kelaparan. Nah, maka mereka mikirnya panjang, gimana caranya panen ini harus berhasil. Ya. Dan salah satu kebutuhan orang yang hidup di negara 4 musim apa? Berbagai macam infrastruktur untuk menghangatkan tubuh dan rumah mereka, itu yang disebut dengan ad-daf'i. Nah, kalau kita kan nggak ada kebutuhan itu kan. Hujan-hujannya kita Pak, paling dingin cuma 20 derajat, itu sudah habis dingin. Ya, tapi kalau di daerah 4 musim bisa minus. Ya, di Mesir itu bisa minus 4 derajat, 5 derajat, waduh. Berat kali hidup. Maka di rumah-rumah di Mesir itu ada penghangat. Ya, kalau dulu ya model teropong ada corong api ya. Kalau sekarang nggak pakai lagi corong api, itu ada ASI penghangat. Jadi ASI juga fungsinya di musim panas mendinginkan, fungsinya di musim panas menghangatkan. Itu namanya ada kebutuhan bagi masyarakat yang hidup di daerah 4 musim, tapi bukan kebutuhan bagi kita yang suhunya cuma 2 musim. Nah, maka syariat Bapak Ibu, coba lihat syariat itu. Turunnya kan di daerah, Bapak Ibu nggak mungkin mengamalkan semua ajaran syariat kecuali kalau Bapak Ibu berada di negeri yang turunnya syariat, pasti itu.
Kenapa ada rukhsah untuk tayamum kalau suhunya sangat dingin? Kita kan nggak bisa pahami kok dingin tayamum. Kenapa? Karena di daerah kita nggak pernah ada dingin seperti itu. Maka kita nggak pernah tayamum, Bapak Ibu, karena sebab dingin. Paling tayamum kita saat naik pesawat, saat sakit, tayamum kita itu. Tapi kalau Bapak Ibu di Mesir, saya pernah sekali Pak, minus 6 derajat. Mau mandi junub subuh-subuh, nggak ada pemanas. Mandi dengan air dingin mati kita. Mau nggak mau tayamum daripada mati. Ya, tayamum. Kalau di sini kan apa tayamum itu ya? Di Takengon aja masih sanggup kita mandikan. Paling dingin 15 derajat itu di Takengon. Nah ini Bapak Ibu perbedaannya keadaan ya di daerah 4 musim dengan di daerah kita yang suhunya cuma 2 musim. Ya biasanya musim dingin itu sudah masuk bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, sampai awal Maret itu biasanya musim dingin 5-6 bulan itu suhunya itu betul-betul dingin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, innama huwa bil miqdaril ladzi yafadul hayat. Tapi tolong menolongnya mereka bahu membahu, kerjanya masyarakat agraris. Mereka itu hanya untuk sekedar mencukupi apa yang menjadi kebutuhan hidup. Coba lihat orang-orang di kampung itu cita-citanya nggak tinggi-tinggi, Bapak Ibu, cukup untuk kehidupan. Asal sudah ada padi sudah aman. Kalau kata orang Aceh, tinggal dikit temon bumandan. Jadi kalau sudah panennya berhasil, bagi orang masyarakat kampung itu sudah mewah itu Bapak. Kalau kita kan enggak, gaji wajib UMR, harus pakai tunjangan ini tunjangan itu lagi kan beda masyarakat kampung dengan masyarakat kota. Nah, jadi hidupnya orang kampung itu bil miqdaril ladzi yahfadul hayat, cukup sekedar untuk bertahan hidup, simpan panennya ya, kemudian dipakai makan ya, hasil panen itu kalau mau dapat uang, misalnya anak masuk sekolah perlu uang, gabah hasil panen itu dibawa ke kota dijual ya kan? Kemudian dapat uangnya kemudian dibayarkan untuk sekolah anak atau kuliah anak atau kebutuhan-kebutuhan yang lain. Seperti itu orang kampung, orang pelosok hidupnya seperti itu. Sama orang Arab gitu juga. Orang Arab Badui dulu kalau sudah butuh dinar dirham, nggak punya dinar dirham, tapi mereka punya banyak kambing, punya banyak sapi, ambil 2 ekor kambing bawa ke kota jual, dapat uangnya dipakai untuk sekolahin anak atau beli keperluan sehari-hari. Nah, wa yuhassilu bulghatal ishi min ghairi mazidin alaihi. Nah, mereka memperoleh kecukupan hidup ya min ghairi mazidin alaihi, tanpa punya obsesi lebih. Oh, kepingin sawahnya nambah, nah, ada itu sama orang kampung. Kepingin punya ini, punya itu, kepingin mobilnya mewah, nggak ada itu. Selama hidupnya masih di kampung nggak ada. Kapan orang kampung punya keinginan ini itu? Kalau dia sudah terkontaminasi dengan kehidupan perkotaan. Disitulah hilang cara pikir kampungnya itu hilang. Kalau dia sudah terkontaminasi dengan kehidupan perkotaan. Kalau di kampung nyaman kali Pak, punya motor satu keliling satu kampung dan nyaman. Bahkan pajaknya 20 tahun nggak bayar-bayar nggak apa-apa. Iya. Jadi masyarakat desa seperti itu, tidak punya obsesi lebih, sekedar bisa hidup nyaman, nggak lapar, nggak sakit, ya, hangat tubuhnya, punya rumah, udah cukup. Ya, min ghairi mazidin alaihi, tanpa punya obsesi lebih, lil ajzi an awara dzalika, karena untuk berkembang
untuk mendapatkan lebih dalam hidup, lil ajzi anna wara'a dzalik, tidak bisa berkembang di pedesaan, nggak bisa berkembang di kampung. Nah, maka orang Pidi itu pinter. Kalau mau berkembang, jangan merantau. Nah, nggak bisa berkembang di kampung. Sama seperti orang Padang itu. Nah, nggak bisa berkembang di kampung halamannya, nggak bisa. Kalau dia mau berkembang, harus menjadi anak rantau, pergi jauh, meninggalkan kampung halamannya, hidup di perkotaan. Makin besar tempat kota yang dia tinggali, makin besar juga peluang dia bisa sukses, dan juga sebaliknya, makin besar pula peluang dia gagal. Tapi memang beda Bapak Ibu, makin besar kota, ya, uang yang beredar pun kan makin banyak, maka kemungkinan dia sukses kalau dia betul-betul bersungguh-sungguh dan rajin lebih besar daripada dia ke kota kecil yang peredaran uangnya kecil. Saya ingat betul kemarin waktu saya di Jakarta, kita ngambil hotel di Jakarta Barat di daerah Grogol, Bapak. Depan hotel kita itu ada pusat jajanan malam. Nah, satu malam kami lapar, sudah jam 11 mau jam 12 itu di Jakarta kan jam 11 itu sudah larut malam. Kalau di Aceh baru awal malam jam 11 itu. Kalau di Jakarta udah larut malam. Lapar, pergi cari jajanan di depan. Saya makan bakmi itu Pak. Ada gerobak bakmi duduk di situ. Lihat kayaknya enak. Lagi makan bakmi, lihat sambalnya masih banyak. Saya tanya sama ibu-ibu yang jual bakmi itu, ini memang habis malam ini Bu? Sambalnya masih banyak. Habis Mas. Lah, kapan mau habisnya? Ini udah jam 11. Oh nanti jam 2, jam 3, jam 4 ini makin ramai orang makan. Oh gitu. Sehari dapat omsetnya berapa? Alhamdulillah, kata si ibu ini yang jualan, alhamdulillah dapat 7 juta. Gila. Jual bakmi aja di Jakarta bisa dapat 7 juta Bapak Ibu semalam. Jualannya menjelang maghrib. Nah, kalau sudah asar itu udah ada gerobak-gerobak. Menjelang maghrib sampai larut malam, dalam semalam dia dapat 7 juta. Bersihnya berapa itu Bu kalau 7 juta? Ya adalah 1 juta 2, 1 juta 5 satu malam Bapak Ibu di Jakarta. Berarti kalau 10 malam aja udah 15 juta. Lebih gede gaji dia daripada uang saya. Itu kan enak cari duit di sana. Kalau di Aceh nggak ada duit Pak, kan ada duit di Aceh. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan terlebih dahulu pengajian kita pada kesempatan subuh ini. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan melanjutkan pengajian kita, berubahnya masyarakat desa menjadi masyarakat kota. Ya, bagaimana terjadi perubahan? Ya, dari masyarakat desa menjadi masyarakat kota. Insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrul minallah wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.